Saya selalu mengatakan bahwa seharusnya petugas pajak yang ada di Indonesia sekarang ini semakin lama semakin bersih, semakin lama semakin ketat. Ya, saya ngomong apa adanya, harusnya seperti itu ya. Kalau zaman-zaman dulu 2007, 2004 gitu ya, 2008 gitu ya, mungkin masih ada petugas-petugas pajak yang berani untuk melakukan bahasa sederhananya menegosiasi gitu ya. Menegosiasi atau bahasanya meminta upah, meminta uang gitu ya kepada wajib pajaknya dulu ya. Tapi sekarang guys, kondisinya tambah lama itu sekarang petugas pajak semakin live now. Hai teman-teman, sobat-sobat The Consulting ya. Sorry minum dulu nih. Anyway, gimana guys kabarnya? Seperti biasa ya, kita akan live hari ini di acara Merdeka dari Denda Pajak ya. Kita akan ngobrol 1 jam ke depan. Anyway, minta maaf nih ya buat teman-teman yang tadi udah nungguin ya live-nya Merdeka dari Denda Pajak hari ini ya. Aku agak mundurin karena kondisi ada beberapa hal yang mesti dikerjain dulu ya. Jadi sorry agak malam nih ya akhirnya live-nya. Tapi semoga teman-teman yang live hari ini juga ini ya sabar dan bisa mendapatkan manfaat ya untuk live hari ini. Ya seperti biasa guys, hari ini kita akan ngobrol panjang lebar soal pajak ya. By the way, topiknya kalau di tempat saya sih harusnya tidak selalu soal pajak, cuma memang mungkin kalau tak lihat teman-teman mungkin banyak juga yang mengalami kendala karena ketidaktahuannya soal perpajakan. Jadi hari ini kita ngobrolin ya, saya nggak ada topik khusus tapi memang kali ini lebih kepada ini ya memberikan kesempatan buat teman-teman yang mungkin sering komen atau DM gitu ya, baik di YouTube, di TikTok, Instagram, ini ya, yang sering komen dan kawan-kawan ya, yang memang belum sempat saya balas. Jadi saya memang, by the way, saya tidak bisa full dibalas ya, karena memang kondisi yang ada ya, waktunya gitu ya, memang juga terbatas. Tapi saya ingin bantu teman-teman sekalian untuk mengerti ya soal perpajakan, mengerti soal bagaimana teman-teman bisa memiliki strategi yang baik soal perpajakannya teman-teman di usaha, di pribadi ya, dengan kita lakukan live seperti ini secara berkala ya. Dan saya komit dengan teman-teman untuk melakukan live-nya 1 bulan 1 kali, dan ini mungkin sudah kali keempat atau kali kelima ya, saya lupa, kita lakukan live seperti ini ya. Jadi monggo teman-teman nanti langsung boleh bertanya aja, saya ketik di sini ya. Silakan kalau mau bertanya ya, ketik di kolom Q&A ya. Jadi teman-teman langsung aja tanya boleh ya, supaya gampang ya. By the way teman-teman, just info, saya besok ada event juga kalau teman-teman mau ikut terlibat ya. Jadi besok saya ada event ngomongin soal budgeting ya, dan itu juga free webinar ya. Jadi ada event free webinar besok, saya cek dulu ya, saya lupa. Mestinya teman-teman bisa lihat ini ya di postingan. Itu topiknya adalah 3 kesalahan yang sering dilakukan dalam planning dan budgeting dan apa solusinya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar ya soal budgeting, karena kondisinya udah mau akhir tahun, jadi teman-teman mungkin perlu mulai prepare gitu ya, mulai prepare untuk gimana sih mempersiapkan ini ya, mempersiapkan rencana tahun depan Anda ya. Teman-teman nanti boleh ikut besok acaranya free webinar jam 15.00 ya, besok Rabu jam 15.00. Teman-teman boleh daftar ya. Kalau enggak salah linknya udah ada di ini ya, di postingan, teman-teman tinggal masukin aja nanti langsung daftar ikut acara besok ya, besok Rabu ya. Terus aja juga kalau enggak salah minggu depan ada postingan apa ya, aku lupa. Ini perhatiin aja guys ya, saya nggak terlalu ingat, tapi kita always setiap minggu pasti ada event ya. Teman-teman nanti boleh lihat postingan kita ya. Oke, malam teman-teman. Wih, udah mulai banyak nih yang join ya. Saya sapain dulu nih satu-satu ya. Ada Kak Sri ya, hai Kak Sri, Kak Syarul ya, Kak Weli ya, Kak Weli, Kak David Tandra, Kak Fenti, Kak Dwi, Kak Rocky Aja, Kak Budiman Raharja, Kak Hinhin, Kak Siani Santosa ya, Kak apa nih? Ali, Kak Dunia Pajak, hai, sama profesi nih.
Kak Hendy ya, Kak Akto, Kak Dendi Siong, Kak BMS, Kak Daniel Hendro Martono. Hai ya. Hai teman-teman ya, senang teman-teman ketemu ya. Woi, Pak Wenas datang juga nih ya, Pak Wenas. Nah, Pak Wianto ya. Oke, nice ya. Kemarin barusan ketemu sama Pak Wenas nih ya di pijat saya ya, di teman-teman The Consulting di Chiropraktik ya. Nice ya. Thank you Pak Wenas, kemarin udah dibantuin ya. Oke, hai Kak Syarul ya, malam Pak. Saya suka lihat postingannya. Thank you ya. Thank you juga ya kalau semoga postingan kita bermanfaat ya teman-teman ya. Oke guys, seperti biasa kita hari ini mau live soal Q&A perpajakan. Saya nggak ada topik khusus ya. Jadi saya cuma hari ini mau jawabin pertanyaan teman-teman. Nanti ada yang sempat nyapa di atas, ada yang pernah DM ya kalau nggak salah ya. Oke, Kak Sri, halo kok aku yang pernah DM mengenai perpajakan. Ya, nice ya. Tanyanya masukin di kolom question ya. Nanti kita jawabin. Terus apa lagi nih? Oi, Kak Hin, malam Pak Didi, saya mau bertanya tentang saham yang saya sudah penjualan. Kenalkan 1% apa keuntungan. Oke, nice ya. Pindahin ke question ya Pak, ini saya jawab ya. Oke guys, mungkin buat prolog dulu ya buat teman-teman supaya biar ini ya, biar ada pembuka dan teman-teman bisa lebih tahu ya terkait dengan kondisi sekarang ya. Jadi by the way, mungkin aku ngomongin soal resesi dulu kali ya, biar teman-teman juga punya pandangan ya. Mungkin kalau teman-teman sempat liatin postingan saya soal resesi, dan banyak orang juga yang ngomongin soal resesi ya kemarin, karena kondisinya banyak yang berkata takut nih tahun 2023 resesi atau enggak gitu ya. Nah by the way guys, mungkin ini secara subjektif tapi saya ngomong secara data ya. Jadi saya nggak ngomongnya asal, saya ngomongnya juga by data gitu ya. By the way, memang apakah tahun depan 2023 ini akan ekonomi kita membaik gitu ya. Ini yang saya nggak bisa komentar ya. Membaik atau enggak kita nggak bisa komentar. Tapi kalau ngomong soal resesi, mungkin kita perlu tahu dulu apa sih itu resesi. Ya supaya teman-teman nggak confused, nggak bingung gitu ya. Resesi itu maksudnya apa sih ya? Nah, by the way guys, resesi itu maksudnya adalah gimana sih? Maksudnya adalah kondisi perekonomian Indonesia itu sedang dalam kondisi minus ya. Minus, pertumbuhan ekonominya minus selama 2 tahun berturut-turut, itu teorinya seperti itu ya. Jadi kalau kita kondisi ekonomi Indonesia ini selama 2 tahun kemarin itu nggak menurun guys ya, masih tetap tahun kemarin kita masih plus ya, tahun ini juga kita masih plus ya, jadi nggak jelek-jelek amat. Jadi kalau ngomong resesi harusnya enggak lah ya, moga-moga enggak. Nah tapi kalau memang hubungannya dengan perpajakan ya kita boleh ngomong apa adanya, bahwa di Indonesia ini sekarang kita punya pendapatan negara APBN ya sekitar kurang lebih hampir 3.000 triliun ya APBN-nya kita. Nah itu sebagian besar guys daripada perpajakan ya. Jadi kurang lebih 70-80% itu kita pendapatan negara kita dari perpajakan. Jadi teman-teman enggak usah kaget kalau seandainya misalnya semakin lama semakin ketat ya. Semakin lama petugas pajak itu semakin ketat ya. Dan ini memang teman-teman perhatikan bahwa kondisinya perpajakan kita ke depan itu bukan lagi petugas pajaknya itu lakukan ngecek secara manual ya. Kalau dulu mungkin secara manual guys, tapi kalau sekarang semuanya by data. Jadi teman-teman harus paham bahwa ke depan Indonesia ini akan mengakses perpajakannya mereka by data. Dan ini yang teman-teman perlu perhatikan, bahwa kalau ngomong by data, seluruh kita punya akses harta itu sudah hampir bisa dilihat oleh pemerintah ya, termasuk dengan pajak. Jadi teman-teman juga mesti aware bahwa harta yang teman-teman miliki itu gampang diakses oleh pajak. Ya, jadi teman-teman harus mulai melaporkan dengan baik ya. Nah, kembali kepada APBN guys, yang 80% sumbernya dari pajak. Nah, otomatis kalau misalnya APBN sumbernya dari pajak, maka Bu Sri Mulyani ya itu akan target guys, ya akan target kepada KPP yang ada. Jadi teman-teman tidak usah kaget ketika KPP itu ditarget sama Bu Sri Mulyani. Kenapa? Karena sumber 80%-nya itu Bu Sri Mulyani kepingin supaya bisa tercapai. Jadi ketika KPP-nya ditarget, KPP itu maksudnya kantor pajak gitu ya, kantor pajaknya ditarget, otomatis kantor pajaknya akan cari Anda. Ya, jadi jangan kaget ya. Teman-teman enggak perlu kaget kalau tiba-tiba disuratin ya. Nah, cuma teman-teman enggak usah khawatir karena sekarang itu petugas pajak juga enggak seperti dulu ya, yang nakal, yang ngawur ya. Ini by the way saya sempat kemarin, ini cerita dikit nih buat teman-teman biar tahu ya. Jadi barusan kemarin lusa saya sempat ditelepon sama klien saya di luar pulau ya. Luar pulau. Anyway, yang mau tanya pindahin ke kolom question ya supaya nggak hilang ya. Kak Sri ya, pindahin ke kolom question ya. Nah, saya ceritain dikit biar teman-teman punya gambaran ya. Jadi
Kemarin kebetulan saya ditelepon sama salah satu klien ya di luar kota gitu ya. Saya nggak ngomong kotanya lah, nanti ketahuan nggak enak ya. By the way, kemarin ini anu ya, satu kasus yang teman-teman mungkin perlu perhatikan ya. Saya selalu mengatakan bahwa seharusnya petugas pajak yang ada di Indonesia sekarang ini semakin lama semakin bersih, semakin lama semakin ketat. Ya, saya ngomong apa adanya, harusnya seperti itu ya. Kalau zaman-zaman dulu 2007, 2004 gitu ya, 2008 gitu ya, mungkin masih ada petugas-petugas pajak yang berani untuk melakukan bahasa sederhananya menegosiasi gitu ya. Menegosiasi atau bahasanya meminta upah, meminta uang gitu ya kepada wajib pajaknya dulu ya. Tapi sekarang guys, kondisinya tambah lama itu sekarang petugas pajak semakin takut gitu ya, semakin mereka itu juga idealis, semakin mereka itu lurus sebagian besar ya. Nah, by the way, kemarin saya sempat dapat klien ya, kebetulan klien kami juga seharusnya udah benar gitu ya. Ya, tapi memang namanya perusahaan lah ya, pasti ada yang kurang-kurangnya, itu pasti ada yang kurang-kurangnya. Nah, kebetulan dia ada kurangnya gitu ya, kebetulan ada kurangnya dan ketemu kurangnya. Tapi yang menarik guys adalah gini, waktu itu dia dapat misalnya let's say ya, dia punya denda adalah harusnya bayar misalnya 500 juta. Misalnya 500 juta gitu ya. Nah terus ternyata dari petugas pajaknya itu melakukan negosiasi. Udah Pak, gak usah 500 juta. Ini kiasan ya angkanya. Ini angkanya nggak beneran juga gitu ya. Dia ngomong oke 500 juta. Terus akhirnya dia ngomong udah Pak, gak usah 500 juta Pak. Bayar aja Pak 250 juta Pak. Tapi gini Pak, 250 jutanya itu 50 jutanya dikasihkan kepada pajak. Ya, 200 jutanya dikasihkan kepada dia. Ya, wih, saya dengerin itu, saya langsung ini ya, marah besar saya. Ada juga ya petugas pajak seperti itu gitu ya. Padahal saya sudah woro-woro, wah sekarang petugas pajak itu sekarang bagus-bagus gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang seperti itu, masih ada ya. Alhasil teman-teman kalau mengalami seperti itu teman-teman, kalau ada misalnya teman-teman mengalami petugas pajak yang mintanya kayak gitu, saran saya jangan diladenin ya. Selama teman-teman sudah benar ya. Selama teman-teman sudah yakin bahwa benar. Jadi jangan diladenin. Kenapa? Karena itu ngawur banget. Ya, mereka sistem preman ya, tapi bahasanya mungkin sekarang jarang lah saya nemunya seperti itu. Ada tapi tidak banyak ya. Itu prolog teman-teman ya, supaya teman-teman juga punya gambaran. By the way, yuk sekarang kita jawab ya pertanyaan teman-teman ya di kolom question. Saya akan mencoba menjawab. Dan teman-teman feel free ya, yang mau tanya pindah ke kolom question ya, yang di kolom question itu yang di sebelah kanan nih, yang di bawah ini loh guys, ini loh ya, kelihatan enggak? Ya, kolom question yang tanda tanya itu ya. Pindahan ke sana ya, saya akan jawab yang di sana ya. Oke, sekarang kita mulai satu-satu ya. Harusnya yang pertama itu dari bawah deh, harusnya. Oke, saya jawab dulu nih dari yang pertama ya. Ada update program pajak dari kantor pajak enggak? Wah, ini mungkin nyambungnya sama tax amnesty kedua ini ya, atau ketiga. Oke Kak Siani, sampai hari ini sih harusnya enggak ada ya Kak ya. Kenapa? Karena tahun lalu dan 2 tahun lalu itu peraturan pajaknya yang keluar banyak banget guys. Ya, sampai banyak peraturan yang berubah. Yang ngeri lagi guys, peraturan yang berubah itu enggak muncul aturan turunannya. Jadi ini memang ya kita ngomong lah ya birokrasi ya. Indonesia ini lagi berbenah menjadi negara yang lebih baik. Jadi negara yang lebih taat pajak gitu ya. Mestinya mereka juga berbenah. Tapi ya kita tidak bisa ngomong bahwa karena peraturannya terlalu banyak yang berubah, akhirnya aturan turunannya mereka lagi siapin. Kapan hari sempat saya waktu itu ketemu satu panggung bareng dengan kepala salah satu KPP di Indonesia. Ya, waktu itu saya ngomong, Pak, ini ada aturannya gini, Pak, ini belum clear gitu ya. Dia langsung ngomong gini sendiri gitu ya kondisinya. Iya Pak, mohon maaf Pak, memang aturan turunan gini. Kalau di pajak guys, itu ada aturan besar ya. Misalnya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ya. Turun lagi ke bawah, itu ada aturan turunan guys. Ya. Misalnya yang mengatur soal PPN, mengatur soal PPh, mengatur soal pajak impor, pajak ekspor dan kawan-kawan. Itu aturan turunan ya. Nah, itu yang belum keluar. Ya, jadi itu yang belum keluar yang akhirnya mengakibatkan kepala KPP-nya juga mereka pusing gitu ya. Oh iya Pak, mohon maaf memang belum keluar ya. Kita sekarang bertahan dulu dengan kondisi aturan yang ada ya. Jadi itu Kak Siani ya. So kalau ada program peraturan pajak yang baru, saya enggak berani komentar. Ya mungkin kok ya enggak ya, karena ada kemarin sudah habis ini ya kita kemarin kan ada PPS ya, program pengungkapan sukarela.
Harusnya yang saat ini ke depan mungkin belum ada lagi program yang serupa. Apalagi yang perlu kita perhatikan, Pak Jokowi tahun ini ya, ini kan 2022 ya. Berarti tahun depan 2024 kan sudah pemilihan presiden kalau nggak salah ya. Nah ini yang akhirnya mungkin ya, saya nggak berani komentar ya, mungkin nggak terlalu banyak perubahan, mungkin. Biasanya seperti itu Kak Siani ya, tapi saya nggak berani komentar ya. Nanti kalau ada peraturan perubahan saya pasti akan update di ini ya, posting ya. Gitu ya Kak Siani ya, semoga jawab ya. Oke, kita lanjut ya guys. Pertanyaan kedua, yuk kita lihat dari yang dulu nih. Yang teman-teman yang bertanya pindahin ke question ya supaya nggak hilang. Jadi saya akan baca semua yang di question aja, yang di chat saya nggak akan baca dulu ya. Kalian pindahin ke question ya. Nah ini menarik. Ini menarik nih buat teman-teman mungkin ngalami hal sama. Ini dari Kak Dea Iya ya. Apakah barang trial yang kita berikan kepada pelanggan secara cuma-cuma juga harus dibuatkan faktur pajak? Nah ini guys, ya ini mungkin teman-teman kalau ngasihin ke klien atau ke customer, misalnya barang bonus ya, misalnya barang misalnya gini, contoh Anda beli 2 gratis 1, ya, itu kan barang bonus, atau barang sampel gitu ya, misalnya Anda mau jualan produk mereka belum tahu barangnya, Anda kasih barang sampel gitu ya. Atau barang hadiah gitu ya, beli produk A 10 dapat hadiah produk B 10, atau dapat produk hadiah B 2 gitu ya. Nah, itu produk hadiah. Nah, so guys, barang-barang seperti itu ya, itu tetap harus Anda keluarkan faktur pajaknya. Kenapa? Karena kondisinya memang di aturan mengatakan ketika Anda mengeluarkan barang tersebut, secara nilai Anda nggak menagih kepada customer. Jadi misalnya harganya aslinya harga jualnya 100 nih, gitu ya. Anda nggak nagih kepada customer. Tapi yang terjadi adalah Anda tetap punya kewajiban untuk mengeluarkan faktur pajak senilai. Nah ini penting ya. Senilai adalah harga pokok daripada barang tersebut. Ya. Jadi sebagai kompensasi Anda pernah beli dengan BPN dan menjual dengan BPN. Ya, meskipun jualnya itu istilahnya tanda kutip tidak sebenarnya karena kondisinya kan itu adalah barang bonus, tapi tetap Anda harus keluarkan BPN-nya, nggak boleh Anda tampung di persediaan Anda ya. Ini yang penting ya, jadi teman-teman perlu perhatikan. Nah tapi kalau seandainya teman-teman tidak PKP maka ini nggak perlu ya, Anda lakukan aja penjualan seperti biasa, dikasihkan faktur barang bonus ya. Gitu ya Kak Dea ya, semoga jawab ya. Oke lanjut. Sekarang saya jawab lagi, oke ya. Suara saya jelas kan ya guys ya harusnya ya. Kalau nggak jelas ngomong ya. Oke ini saya jawab dulu dari Kak Syarul MKZ. Nah ini mungkin kakaknya agak terlambat nih, belum pernah ngikutin perpajakan ya. Apa yang dimaksud dengan program pengungkapan sukarela? Itu udah lama Kak ya, udah lama, udah lewat. Jadi kemarin sempat ada program pengungkapan sukarela itu untuk mengungkapkan aset-aset yang belum pernah kita laporkan dengan tarif pajak yang relatif cukup murah. Ya, tapi sudah lewat ya. Jadi kalau misalnya mau tahu cari aja di YouTube saya ya, sudah sempat tak bahas itu ya. Itu ya Kak Syarul ya, semoga jawab ya. Oke lanjut. Oke thank you Kak Sri, jelas ya suaranya ya. Kak Sri tanya di ini ya, di kolom question ya, udah kan. Oke lanjut ya. Kak Rocky ya, Kak Rocky, privé aset. Oke ini ya, sebentar. Kak Rocky, privé aset yang sudah disebutkan seperti mobil, ruko atas nama direktur, nilai yang mana yang dimaksudkan seperti direktur kembali. Nah, ini pertanyaannya menarik nih, tapi ini harus jelas ya. Oke, gini. Ini teman-teman yang punya PT atau punya CV harus clear ya, bahwa harta aset ya yang bisa disusutkan. Tahu ya pesusutkan mas gini. Anda itu kalau misalnya beli aset ya, misalnya Anda punya mobil, Anda punya rumah, bangunan, Anda punya mesin gitu ya. Nah, itu kalau Anda beli itu secara perpajakan itu ada pembebanannya ya. Jadi waktu Anda beli Anda nggak boleh membebankan. Jadi misalnya saya beli nih, contoh saya beli handphone misalnya ya. Misalnya aset handphone ini sebagai asetnya kantor gitu ya misalnya. Ya, saya beli handphone ini, saya tidak boleh langsung membebankan misalnya harga handphone ini misalnya Samsung 21 Ultra misalnya gitu ya. Saya belinya misalnya 15 juta gitu ya.
Nah, 15 juta ini saya tidak boleh membebankan ke perusahaan sebagai beban inventaris. Tidak boleh. Jadi nggak boleh dimasukkan ke laba rugi, guys. Ya, Anda harus mengakui sebagai apa? Sebagai aset. Ya, jadi sebagai aset dulu dimasukkan ke dalam neraca. Ya, ini kalau bingung neraca laba rugi, Anda harus belajar dulu e-course kita namanya Mahir Accounting ya. Anda cari di Bioling ya. Nah, terus setelah Anda misalnya masukin ke aset nih handphonenya, gitu ya, misalnya 15 juta masukin aset ya. Maka handphone ini punya punya masa manfaat itu berapa tahun? Misalnya masa manfaatnya let's say 4 tahun ya. Jadi misalnya 15 juta saya bagi 4 tahun, misalnya 3 juta sekian nah setahunnya ya. Nah, setiap bulannya guys, itu baru disusutkan. Ya, disusutkan itu dibebankan sebagai biaya penyusutan. Itu yang boleh diakui secara perpajakan untuk mengurangi laba. Ya. Agak pusing kali ya. Moga-moga nggak pusing ya. Kalau pusing tanya ya, itu ya. Nah, sekarang kembali tadi. Sudah tak jelasin penyusutannya ya. Kalau dari pertanyaannya Kak Rocky, prive aset yang sudah disudutkan, gitu ya, seperti mobil ruko, nilai mana yang dimasukkan ke SPT Direktur? Ini menurut saya harus jelas dulu konsepnya. Kalau misalnya, gitu ya, Anda beli aset, ya, dari penghasilan yang berupa prive direkturnya, maka direkturnya ini cuma boleh mengakui aset langsung ke dirinya, tapi beban penyusutannya tidak boleh diakuin di CV. Ya. Dan bahkan kalau secara pribadi, kalau bukan pembukuan nih konsepnya ya gitu ya, itu beban penyusutannya nggak boleh diakuin, Kak. Nangkap ya? Jadi beban penyusutannya nggak boleh diakuin sama sekali karena masuk ke pribadinya. Lain cerita, kalau misalnya Anda punya CV atau Anda punya PT, oke, and then Anda beli aset atas nama PT atau atas nama CV. Nah, itu Kak baru boleh aset tersebut disusutkan. Ya. Dan beban penyusutannya itu ikut ke CV. Tapi juga perlu diingat bahwa nilai asetnya itu ikut CV juga atau PT. Nangkap ya? Kalau enggak nangkap tanya ya. Sementara tak jawab itu dulu biar enggak bingung karena itu pertanyaannya agak teknis ya anyway ya. Tapi tak jawab segitu moga-moga paham. Kalau enggak paham tanya dulu. Ya silakan tanya. Oke gitu ya Kak Rocky ya. Semoga menjawab. Lanjut guys ya. Saya jawab dari bawah dulu ya. Ini nice ya. Pak Hin, nah ini untuk ini investasi ya. Anyway saya lagi pengen buatin konten soal investasi anyway ya. Saya kemarin ada sempat untung berapa ya, bukan sempat ya, tapi memang lagi belajar ya. Tapi saya pengen sharing ke teman-teman nanti, tapi dari topik yang tepat ya soal investasi karena saya ini sudah tahu komposisinya gimana caranya bisa untung ratusan persen ya. Tapi di saham ya, tapi saya nggak ngomong sekarang ya. Saya harus expert dulu baru saya mau sharing. Kalau nggak saya nggak expert saya nggak mau sharing. Percuma nanggung sharingnya ya. Oke, tapi ini menarik karena pertanyaan sama dengan tadi ya, Pak In ya. Apakah keuntungan saham capital gain harus bayar pajak lagi gitu ya? Nah, by the way gini guys ya. Kalau Anda investasi di saham, ini ditulis ya. 1 di saham, ya. 2 di reksadana. 3 di unit link. Ya, 4 di cryptocurrency, ya. Apalagi ya? Itu ingat saya, 4 ini ya, 4 ini ya. Jadi kalau Anda investasi di 4 ini, kalau saham itu Anda kena langsung namanya pajak final 0,1%. Ya, itu saham. Kalau di reksadana itu pajaknya 0%. Unit link 0%, ya. Terus cryptocurrency kalau enggak salah ingat kemarin itu berapa ya? 0,3 kali ya atau 0,1 ya, 0,3 kali kalau saya agak lupa nih ya, 0, sekian. Ini coba cek ya di video yang pernah saya buat ya. 0,3 atau 0,5 ya. Saya lupa, sorry ini saya lupa ya. Tapi intinya guys, 4 macam ini itu mereka memang kondisinya merupakan pajak final. Ya. Jadi kalau pajak final itu berarti Anda tidak perlu bayar pajak double-double. Jadi bayarnya cuma 1 kali toh. Jadi misalnya, oke, aku misalnya beli saham, let's say ya, misalnya yang lagi booming, ITMG deh, misalnya ITMG tahu ya, ITMG itu perusahaan tambang batu bara ya. Aku beli saham ITMG. Kapan hari belinya harganya 10.000. Ya. Sekarang Pak harganya sudah 38.000, misalnya seperti itu. Terus saya jual, ya. At the end, pajak saham
pajak saham itu akan dikenakan 0,1%. Pada saat Anda jual, itu Anda akan dikenakan 0,1%. Ya. Nah, tapi dari 10.000 ke 38.000 tadi ada keuntungan. Ya udah, keuntungan akuin aja Kak. Itu enggak perlu dibayarin pajak lagi, tinggal diakuin. Tapi yang penting Kak, di dalam SPT kakaknya itu masukin ke kolom penjualan saham. Jadi itu kalau nggak salah kok di formnya di 1770 lampiran 3. Itu ada keuntungan atas penjualan saham di bursa. Nah itu masukin. Jadi nggak boleh nggak dimasukin. Kalau nggak dimasukin nanti takutnya si AR-nya nggak ngerti. Ya, gitu ya Kak In ya. Semoga jawab ya. Oke lanjut ya. Silakan yang mau tanya. Hai Kak Muatsin, apa kabar ya? Oke lanjut ya. Bentar, dari bawah dulu. Kak Sri, saya bikin NPWP terpisah secara online tanggal 25 dan berhasil. Oke, ini pertanyaannya nyambung guys ya. Saya jawab dulu saya buka dulu yang bawahnya ya. Terus, tapi pada tanggal 26 saya dapat email lagi bahwa persyaratan saya kurang. Oke, terus apa nih? Kok hilang? Jadi apakah NPWP saya sebenarnya berhasil atau tidak? Oke, jawabannya Anda cek dulu aja. Minimal gini, Anda sudah punya e-filing enggak? Jadi Kak Sri coba cek, Anda sudah bisa masuk ke e-filing enggak? Itu ya, ini penting. Jadi sekarang bayar pajak atau lapor pajak Kak itu semuanya via online. Jadi Anda harus cek dulu, Anda bisa masuk ke e-filing enggak? Ya, Anda cek di Google, tulis saja e-filing, dia akan muncul djp evin saya lupa ya itu ya, itunya websitenya Anda klik, masukin e-filing Anda masuk enggak? Gitu ya. Kalau udah masuk, cekin statusnya aktif atau enggak. Kalau aktif ya udah berarti sudah jalan. Tapi kalau belum aktif, maka kakaknya harus datang lagi ke kantor pajak, minta diaktifin. Ya, mesti gitu dulu ya, mesti tanya kantor pajak ya Kak Sri ya. Kurang lebih itu Kak Sri, semoga jawab ya. Anyway, kalau ada yang tanya di chat, dipindahkan ke kolom question ya, Bu KLSH ya. Pindahin ke sini ya, ini kolom question ini ya. Pindahin situ, jadi biar saya jawab di sana ya, nggak mencar-mencar. Saya biar jawabnya nggak susah ya. Oke, lanjut. Kak Weli, nah ini menarik nih. Kak Weli Saputra ya, Kak Weli Saputra Wijaya 92. Oke, nice ya. Nah, ini pertanyaannya guys. Saldo laba ditahan CV apa harus masuk ke SPTOP ya? Saldo laba CV apa masuk ke SPTOP? Nah, jawabannya enggak perlu. Ya. Jadi gini, ini konsepnya agak accounting banget sih ya, teman-teman. Kalau harus belajar accounting dulu ya. Cek dulu Biolink kita pernah ada pelajaran soal mahir accounting 30 hari ya, teman-teman belajarin aja di Biolink, cari di Biolink saya ya, itu ada bisa belajar ya. Tapi intinya gini, saldo laba ditahan itu adalah keuntungan daripada perusahaan yang berbentuk CV atau berbentuk PT yang kondisinya belum dibagi atau belum diambil kepada pemilik PT atau pemilik CV-nya, gitu ya. Kalau diambil ya di CV itu namanya adalah privé, ya. Dan privé itu bebas dari pajak tambahan, ya. Kalau PT ketika diambil namanya dividen, ya. Dan dividen ini akan kena pajak tambahan sebesar 10%. Cuma ada syaratnya, ada cara supaya Anda tidak kena pajak lagi 10%, asalkan Anda investasikan uangnya itu ya di investasi di Indonesia. Jadi misalnya Anda dapat uang dividen ya, Anda masukin ke tabungan, nah itu boleh. Anda dapat dividen, Anda masukin ke saham lagi, boleh. Anda dapat dividen, masukin ke buat perusahaan baru, itu boleh ya. Jadi itu baru Anda tidak dikenakan pajak dividen ya. Nah, by the way, kalau saldo laba ditahan di CV itu belum dibagi, jadi belum dibagi ke pribadi, belum namanya privé, maka Anda tidak perlu Kak Weli untuk masukkan itu ke dalam SPTOP. Ya, kalau sudah dibagi muncul namanya privé, nah privé ini yang Anda masukkan ke dalam SPT pribadi OP. Gitu ya Kak. Semoga jawab ya, dan semoga teman-teman juga dapat gambaran ya kalau masalahnya sama ya. Itu ya guys. Oke. Itu lagi, woi tambah malam tambah banyak nih ya. Ini kalau live jam segini kok yang nonton rame banget ya. Oke. Biasanya kalau live jam 8 yang nonton enggak banyak ya. Ini jam 9 malah yang nonton banyak. Oke ya, ini saya akan coba jawab ya pertanyaan teman-teman ya.
Nah, ini lagi nih. Kak Kopainung ya, Kak Kopainung. Pak, tahun 2021 saya sudah lebih dari 4,8 M dan sudah bayar untuk 2021-nya. Sedangkan 2002 Oke, sedangkan 2022 juga sudah lebih dari 4,8 M, tapi saya tidak tahu sebab baru disuratin di 2022 Agustus. Saya bayar selanjutnya gimana? Nah, ini mungkin Pak Kopainung atau Kak Kopainung harusnya sudah lebih 4,8 M. Mestinya gini, tak jelasin gambar dikit singkat ya. Jadi kalau Anda masih, kan ada dua macam tarif pajaknya Indonesia. Yang simpel lah ya, yang simpel ya. Yang pertama tarif pajak UMKM guys. Tarif pajak UMKM itu dapatnya cuma bayar 0,5% daripada omset. Itu simpel banget ya. Tapi kalau di atas 4,8 M, biasanya sudah nggak bisa dapat tarif UMKM. Harus dapat tarif pajak yang normal ya, tarif pajak yang normal yang ini ya, progresif ya, yang progresif. Kalau pribadi ya 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35% dari laba bersih ya. Atau kalau PT atau CV itu 22% ya. Jadi kalau Kak Kopainung kondisinya itu memang sudah di 4,8 ya, harusnya bayar pajaknya normal. Ikut tarif yang mana? Pribadi apa ikut yang badan? Kalau ikut yang pribadi, maka bayar pajaknya dari tadi progresif 5%, 15, 25 dan sebagainya, itu dari laba bersih. Kalau yang PT CV itu bayar 22% dari laba bersih. Nah, itu dihitung dulu, Kak. Jadi dihitung dulu di 2021 kemarin, itu harusnya tarifnya berapa keuntungannya. Oke, misalnya ya, lebih dari 4,8 M. Let's say saya ngomong omsetnya 6 M. Ya, misalnya omsetnya 6 M. Untungnya misalnya 2 M, 30% misalnya ya, 2 M. Nah, 2 M ini dikalikan 22%, Kak. Saya tak coba hitung ya, saya bisa coba hitung ya, biar teman-teman juga punya gambaran ya. Jadi 2 M tak kalikan 22% lah ya, 22%. Nah, ketemunya kan ini 400, kelihatan enggak ya? Ya 440 juta lah ya, 440 juta. Nah, ini Kak, kalau Anda ingin tahu bayar pajaknya berapa, nah ada namanya PPh 25. Ini agak sedikit kompleks sih anyway. Ya, tapi semoga teman-teman ngerti ya. Jadi gini, di pemerintah Indonesia itu mereka mintanya dua macam pembayaran. Yang pertama, pembayaran secara tahunan. Ya, yang Anda bayar setiap akhir tahun atau awal tahun, ya. Yang kedua, mereka minta namanya angsuran. Ya. Jadi setelah Anda tahu Anda bayar pajaknya harusnya 440 juta ini, gitu. Terus itu mereka minta diangsur. Jadi mereka tidak mau nerimanya di akhir. Mereka mau mintanya di tengah, di awal per bulan mereka dapat angsuran, ya. Nah, itu yang Anda akan mengangsur terlebih dulu, memberikan uang muka terlebih dulu dari nilai 440 juta tadi, pajak yang tahun kemarinnya, Anda bagi 12. Ya, itu yang Anda harus bayar tiap bulan. Ya. Jadi kalau misalnya Kak Kopainung sudah sampai bulan Agustus baru dapat surat, ya tinggal dilihat. Tahun kemarin harusnya bayar berapa? Oh, sekian gitu ya. Anda bagi 12. Jadi mulai Anda lapor misalnya di bulan April gitu ya. Maka mulai Mei, Juni, Juli, Agustus Anda harus nyicil setiap bulannya sekian. Ya, itu harus dilakukan, Kak. Kalau enggak kita takut ini kena denda. Ya. Gitu ya Kak Kopainung ya. Semoga jelas ya. Gitu ya guys. Oke, nah lanjut ya. Oke, wih, pertanyaan masih banyak nih. Apa nih? Kak Wiento kok tanyanya kok agak putus ya? Saya coba lihat ya Kak Wiento ya. Kak Wiento mungkin yang terakhir deh. Ini soalnya pertanyaannya udah putus-putus nih. Oke, saya lanjutkan dulu yang lain. Pak, tolong jelasin tentang pelaporan SPT UMKM yang di bawah 900 juta tidak bayar. Saya belum paham. Oke, gini. Intinya guys, ya di tahun ini UMKM, pengusaha UMKM yang punya omset setahunnya ya di bawah 500 juta. Ya, itu kalian enggak usah bayar pajak, sudah free. Ada fasilitas dari pemerintah, ya. Tapi Anda meskipun tidak bayar pajak, Anda tetap harus lapor pajak, ya. Jadi lapor pajak itu sifatnya harus. Jadi teman-teman harus lapor pajak, laporin aja meskipun tidak bayar, ya. Itu sih Kak, kurang lebih itu, ya. Kalau misalnya pengen lebih jelas, cari di YouTube saya, udah pernah saya buatin. Itu videonya udah lebih jelas lengkap ya. Anda cari di YouTube aja bisa. Atau Anda kalau mau pengen tahu soal pajak UMKM, Anda juga boleh belajar Mahir Pajak ya. Kita punya e-course-nya di bio link Anda boleh lihat ya. Gitu ya Kak. Terus apa lagi?
Oke Kak Siani ya. Kalau mau beli aset properti, aset seperti rumah padahal pajak nihil apa bisa? Bisa. Bisa, gitu ya. Jadi kalau Anda mau beli aset meskipun Anda nggak bayar pajaknya nihil, bisa aja. Asalkan, nah ini asalkan ya. Aset pajaknya Anda itu ada, ya. Jadi teman-teman harus ngerti bahwa yang diakuin oleh pajak di Indonesia itu adalah aset yang Anda daftarkan di perpajakan. Jadi kalau Anda mendaftarkan aset Anda di SPT tahunan Anda di kolom harta, itu yang bisa diakuin secara perpajakan. Jadi kalau misalnya Anda contoh ya Kak Siani, saya kan nggak tahu nih kondisinya gimana. Misal Kak Siani punya NPWP 2, ya suami sendiri, Kak Siani sendiri misalnya, gitu ya. Nah Kak Siani dapat harta dari suami, ya anyway kan dikasih. Nah Kak Siani kan juga nihil, nggak membayar apa-apa penghasilannya. Ya udah, ketika nanti mau beli rumah baru atas nama Kak Siani, lakukan aja. Itu yang pertama. Atau yang kedua, Kak Siani kondisinya adalah pernah ikut TA yang dulu. Terus habis itu nggak kerja karena hartanya banyak nggak kerja gitu ya misalnya gitu ya. Miliarder gitu ya atau triliuner gitu ya misalnya Kak Siani ya. Ini contoh aja ya. Terus Kak Siani dari hartanya itu hidup ya dari apa? Dari bunga deposito, mungkin main saham gitu ya, investasi saham dan macam-macam ya. Kan akhirnya bayar pajaknya juga nihil karena kan langsung dipotong PPh final misalnya, atau sama sekali malah nggak bayar pajak karena kondisinya dari uang aja lebih-lebih gitu ya misalnya. Maka Kak ya nggak masalah. Yang penting di kolom hartanya itu ada. Ya, yang penting kolom hartanya itu ada dan Kak tinggal laporkan bahwa harta yang dulu misalnya berupa uang tunai, sekarang saya gantikan ke rumah. Ya udah nggak masalah. Ya, kurang lebih itu ya Kak ya. Semoga jawab ya. Oke, mantap nih ya, pertanyaan tambah banyak nih. Oke lanjut. Kak Syarul, izin bertanya apa yang dimaksud dengan tax planning dan koreksi fiskal? Wih, ini pertanyaannya lada dalam nih. Ini Kak Syarul mungkin sudah masuk ke levelnya ini ya, tim accounting atau tim finance gitu ya. Atau sudah masuk pernah ngerjain itu ya. By the way, tax planning teman-teman ini penting ya. Jadi buat teman-teman sekarang itu kalau saya boleh ngomong perpajakan ini kita sudah tidak bisa kucing-kucingan ya. Kalau Anda kucing-kucingan, jadinya Anda kepikiran untuk gimana caranya ngilangin pajak. Ya Anda nggak nyaman. Nah, I think teman-teman yang milenial sekarang atau teman-teman yang sekarang pengusaha-pengusaha baru ya, pengusaha-pengusaha muda sudah nggak lagi mereka kepikiran untuk kucing-kucingan. Ya, kenapa? Karena kucing-kucingan itu nggak tentram guys. Ya, Anda mau gede di Indonesia nggak bisa. Ya, pribadi saya gini, kalau Anda mau besar, ya kan nggak mungkin toh Anda punya usaha itu kepingin kecil terus ya. Pasti kan Anda punya usaha kan pengen usahanya kan besar. Bener enggak? Ayo. Siapa yang sepakat kepingin usahanya besar? Ayo, kalau yang kepingin usahanya besar kasih tombol ya. Kasih tombol jempol, kasih tombol apa namanya? Fire ya, biar besar sungguhan ya. Itu kan doa ya. Nah, kalau kalian pengen usaha Anda besar ya, maka pribadi saya adalah gini. Nggak mungkin Anda itu nggak kelihatan. Jadi nggak mungkin kan Anda misalnya Anda mau besar nih, ya tak omong Anda sebagai gajah gitu ya. Nah, gajah nggak mungkin nggak kelihatan. Jadi kalau mau Anda usahanya besar, ya Anda pasti kelihatan. Ya, ketika Anda kelihatan, ya mau nggak mau Anda mesti bayar pajak. Nah ini pentingnya Kak, fungsinya tax planning. Karena kondisinya gini, banyak aspek, saya bukan ngomong banyak banget lah ya, ada beberapa aspek yang bisa dilakukan untuk melakukan penghematan pajak secara legal. Nah ini yang harus teman-teman cari. Ya, dulu bukan hemat, dulu mereka ngawur. Ya kalau zaman-zaman dulu kalau teman-teman ngomong tax planning, mereka melakukan dua macam guys. Ya, pertama ngurangin omset, kedua nama biaya. Itu yang sering dilakukan. Ya, tapi itu ilegal. Kenapa? Karena itu kalian cuma ngindarin aja. Kalian nggak melakukan perencanaan. Ya, yang Anda bisa lakukan sekarang adalah apa? Anda benar-benar lakukan itu direncanakan, dilihat aspek pajak yang apa yang memang Anda bisa cari dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C untuk mendapatkan potensi pajak yang lebih murah tapi legal. Ya, jadi sebagai contoh ya, ini paling gampang. Ya, misal Anda itu UMKM, ini paling gampang ya UMKM, bayar 0,5%. Tapi 0,5% ini adalah Anda harus maksimal omsetnya 4,8 M. Ya, terus Anda kepingin nih, saya pengen dapat tetap 4,8, saya pengen dapat pajaknya 0,5% dari dikalikan omset tak. Karena kenapa? Karena murah banget misalnya kayak gitu. Ya, yaudah, berarti apa yang harus Anda lakukan? Berarti teman-teman, yang teman-teman lakukan adalah, teman-teman kalau misalnya omsetnya udah mendekati 4,8 M, Anda buka lagi CV baru. Anda buka lagi PT baru misalnya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk Anda bagi omset guys.
Ya. Nah, ketika Anda bagi omset, otomatis adalah apa? Adalah Anda bisa masih ada kemungkinan mendapatkan tarif pajak 0,5%. Ya, selama omsetnya tidak lebih daripada 4,8 M. Nah, ini salah satu contoh tax planning yang legal. Ya. Nah, kurang lebih itu teman-teman. Nah, kalau masuk kepada koreksi fiskal ini menarik juga. Bahwa koreksi fiskal itu ada hubungan gini. Tidak semua aspek biaya di perpajakan itu bisa diakui secara pajak. Jadi misalnya Anda punya contoh ya, ini contoh-contoh biaya-biaya yang bakal dikoreksi fiskal. Misalnya Anda sering melakukan entertainment. Dan entertainment Anda ini kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan terhadap perusahaan. Nah, itu bisa dikoreksi fiskal, guys. Koreksi fiskal itu ibaratnya dibuang. Jadi Anda sudah membebankan, misal ya, Anda punya penjualan 100, Anda punya biaya 50, ya. Anda biaya entertain 20, berarti kan 50 tambah 20 ketemu 70. Berarti Anda untungnya adalah 30. Ya. Nah, ternyata biaya entertain Anda dibuang, dikoreksi fiskal, ya, dibuang. Threat. Nggak boleh diakui nih biaya entertainingnya. Maka 20 dicabut, guys. Ya. Nah, ketika 100 cuma dikurangin biaya operasional 50, maka untung Anda naik, guys, menjadi 50. Ya. Nah, itu yang akan mengakibatkan untung Anda lebih tinggi. Ketika untung Anda lebih tinggi, pajaknya Anda akan lebih tinggi. Nangkap nggak? Ya, itu poinnya. Jadi, koreksi fiskal ada hubungan dengan itu, Kak. Makanya membuat tax planning penting. Tax planning ini dibuat yang baik supaya apa? Supaya koreksi fiskalnya nggak kebanyakan. Nah, itu poinnya ya. Semoga ngerti ya, Kak Syarul ya. Itu guys, lanjut. Oke ya, sebentar. Saya tak cek dulu Kak Wiento. Kak Wiento ini tanyanya soalnya lepas-lepas nih. Ini Kak Wiento nanyanya agak berantakan ya. Aku agak nggak ngerti. Coba ya, saya jawab ya. Ini dulu ya. Ini mungkin dulu. Pak, bila produk rusak misalnya barang expired, gimana pelaporan PPN atau pajaknya? Oke. Terus pajaknya atau pajaknya. Oh, ini mungkin sambungannya ini mungkin ya. Karena produk tersebut sudah bisa jual lagi ya mungkin ya. Ini mungkin sambungannya ini kali ya. Nah, gini Pak Wiento ya. Jadi kalau seandainya memang barang tersebut itu sudah rusak, bapaknya harus membuat surat pemusnahan barang. Ya. Dan surat pemusnahan barang ini sebisa mungkin sebisa mungkin ada saksi, ya. Saksinya gimana? Pertama adalah orang accounting, ya. Kedua orang finance, ya, orang gudang gitu ya. Ketiga kepala apa mungkin yang terlibat gitu ya, dibuatin surat berita acara. Keempat Pak, pihak yang ada, pihak berwenang yang di sekitaran perusahaan, misalnya ya kepala RT atau kepala RW, ya. Itu Anda datangin untuk melihat prosesnya, dia tanda tangan. Ya. Nah, ketika waktu Anda menyertakan surat pemusnahan barang dan ada saksi dari pihak masyarakat, itu bisa diakuin oleh perpajakan. Ya, syukur-syukur Anda berani undang orang pajaknya, datang Pak, saya mau pesan barang Pak, datang dong Pak, liatin tanda tangan suratnya. Nah, itu malah lebih legal. Ya. Jadi kalau musnahin barang harus itu Pak, harus dilakuin, ya. Gitu. Terus apa lagi nih? Kak Wiento ya. Nah, ini. Pak tanya lagi, kalau lagi jualan produk brand A tapi batas akhir tahun capai target dan dapat bonus, ya. Wait. Capai target dan dapat bonus. Terus, wait ya. Cek lagi. Bonus tahunan. Jadi bonus tahunannya dilaporkan sebagai apa? Nah, depends ya. Bonus laporan dilaporkan sebagai apa? Tergantung, Pak. Bisa jadi Bapak laporkan bonus tahunannya itu sebagai ya bonus pendapatan lain-lain ya bisa. Atau sebagai apa? Tergantung kan pengakuan dari suppliernya. Misalnya suppliernya ngasih hadiah, ya berarti Anda mendapatkan pendapatan hadiah, pendapatan bonus gitu. Anda dipotong pajak hadiah itu juga bisa. Tapi kalau misalnya Anda dikasihin barang gitu ya, ya berarti Anda dapat bonus barang. Gitu ya, Anda dapat bonus barang ya pendapatan dapat barang tapi nggak bayar kan juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi tergantung daripada supplier Anda ngakuinnya dipajak seperti apa, Pak. Tanya dulu ke mereka ya. Gitu Pak Wiento ya. Semoga menjawab.
Terus teman-teman yang tanya di kolom chat tolong dipindahkan ke kolom question ya, karena saya nggak akan lihat yang di chat ya, karena tumpuk-tumpuk guys, ini scrollnya susah. Anda pindahin ke question ya, kayak ini ke question sini ya, question sini guys, nih ya kolom question bawah ini ya. Oke lanjut, KLSH, oke nih. Pak, jika WP ada saham di LN, apakah keuntungan harus bayar pajak jika dipotong di LN atas penjualan tersebut? Harus, ya. Jadi kalau Anda punya saham di luar, perlakuannya tidak bisa seperti saham di Indo. Kalau di Indo, Anda perlakuannya adalah pajak PPh final. Kalau di luar, Anda lakukannya apa? Ya, Anda bayar pajak biasa, ya gitu ya. Nah, kalau memang kondisinya Anda sudah pernah dipotong di luar, ya misalnya let's say berapa persen, ya. Anda tinggal lihat komparasinya. Jadi pertama Anda cek dulu apakah ada perjanjian antara negara kita dengan negara mereka. Ya misalnya Anda nanamnya di Singapura, otomatis ada gitu ya. Tapi kalau Anda misalnya datangnya di mana? Ethiopia misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Mungkin belum tentu ada gitu. Jadi Anda cek dulu apakah Anda nggak perjanjian penghindaran pajak berganda namanya P3B ya. Kalau ada, nah sekarang tinggal Anda lihat tarifnya besar mana gitu ya. Kalau ternyata tarifnya besar di Singapura misalnya gitu ya, maka Anda di Indonesia nggak perlu bayar lagi. Tapi kalau misalnya Anda tarifnya besar di Indonesia, maka Anda waktu masuk ke Indonesia, uangnya Anda harus bayar lagi tambahan pajak selisihnya saja yang perlu dibayar. Ya, kurang lebih gitu ya Kak, kurang lebih ya. Kak Kolit kolom Q&A ini guys, Kak ya, bawah ini Kak, yang ada kolom questionnya di bawah. Nah ini ya, ketik di situ ya Kak Kolit ya, semoga ini ya, biar nggak hilang pertanyaannya ya. Itu ya guys. Oke, ini saya lanjutin ya, Kak Ratna. Kak Ratna Sari ya. Malam Pak, saya mau tanya setara kas itu meliput LSC dan pajak PPS, nanti pelaporannya gimana? Oke. Kas setara kas itu maksudnya gimana? Kas setara kas itu maksudnya gini. Intinya semua yang berupa tunai dan liquid. Ya misalnya Anda berupa kas tunai, kas besar gitu ya, kas tunai di perusahaan, kas besar gitu ya. Anda punya tabungan ya. Anda punya biasanya ya deposito 1 bulan yang gampang liquid ya, itu masuk ke setara kas. Ya itu kurang lebih Kak Ratna ya. Dan pajak PPS nanti pelaporannya gimana? Pajak PPS ya dilaporkan aja di bukan pajak ya, berarti hartanya di PPS kan ya, dilaporkan di SPT 2022 ini Kak. Jadi nanti misalnya akhir 2022 ini untuk laporan tahun depan, kakaknya laporin aja harta yang sudah kakaknya PPS-kan kemarin. Gitu ya. Semoga jawab ya Kak Ratna ya. Terus lanjut. Oke. Kok untuk kategori UMKM dan pajaknya gimana? Tadi sudah jawab rasanya ya, sama harusnya ya. Bisa dapat yang 0,5% ya kalau masih di 4,8 M ya. Itu ya Kak Feni ya, Kak Fendi ya. Terus apa lagi? Nih, Pak Didi. Pak, kalau PT perorangan apakah mesti laporan bulanan jadi pajak apa yang dilaporkan? Harus Pak. Jadi gini, PT perorangan sama PT biasa pada dasarnya mirip. Ya, pada dasarnya mirip. Jadi kalau PT itu punya kewajiban adalah apa? Dia melaporkan dan membayar pajak. Ya, itu pasti. Membayar dan melaporkan pajak, itu hal ini pasti. Nah, kalau memang kondisinya kakaknya itu ada transaksi, misalnya penjualan, hubungan dengan PPN, maka tetap Anda harus bayar dan lapor. Bulanan ataupun tahunan. Ya. Tapi kalau Anda nggak ada kewajiban untuk bayar, karena misalnya Anda nggak ada jualan nih, PT-nya buka tapi nihil, nggak beroperasi, ya udah Anda nggak perlu lapor bulanannya, Anda tinggal lapor tahunan saja. Ya itu kurang lebih itu Kak, kurang lebih ya. Nah, mesti dicek dulu. Terus apa yang harus dilaporkan? Nah depends. Ya ini cukup panjang guys ya. Yang pertama hubungan dengan pajak. Kakaknya mestinya harus belajar dulu deh. Cari nanti di biolink saya ya, ada materi e-course namanya Mahir Perpajakan tuh. Soalnya jelaskan ini cukup panjang anyway, tapi saya coba jelaskan ya. Jadi intinya kalau yang perlu dibayar itu ada namanya PPh 21, yaitu hubungan dengan karyawan ya. Kalau ada kegiatan impor atau beli dari perusahaan tertentu PPh 22. Kalau ada beli jasa PPh 23 gitu ya. Kalau ada angsuran PPh 25 gitu ya. Kalau ada urusan dengan orang luar negeri PPh 26 gitu ya. Jadi kalau ada PPN harus PPN lagi gitu ya. Harus ada sewa PPh 42 macam-macam Kak gitu ya. Jadi laporannya apa aja tergantung jenis transaksinya Kak. Ya, jenis transaksinya apa tergantung. Nah, itu kalau ada transaksi maka itu harus dilaporkan dan dibayar. Ya,
Gitu ya Kak Didi ya, semoga jawab ya. Belajar aja materinya Mahir Pajak itu sudah tak jelasin dengan jelas ya harusnya ya. Cari di Biolink Kak Didi, ada Mahir Pajak UMKM 21 hari itu simpel banget. Anda tinggal belajar aja, bukain e-course-nya saya buat cukup simpel ya. Hanya 30-an video itu saya buat secara simpel karena saya kebiasaan kalau training orang itu saya tidak senang yang ribet ya. Beberapa orang lain kalau training senangnya bahasanya rumit-rumit supaya kelihatan pintar. Tapi kalau saya malas ya. Kalau saya cari bahasa yang simpel aja supaya teman-teman gampang ngerti ya. Jadi belajarin aja itu simpel banget bahasanya ya. Semoga simpel ya, semoga simpel. Gitu ya teman-teman ya, Kak Didi ya. Lanjut ya guys. Oke ini ya. Nah, lo bukannya untuk beli aset harus jelasin tadi ya. Harus ada saldonya, yes, harus ada saldonya di laporan ya Kak Siani ya, tetap jelasin tadi harusnya. Terus siapa lagi nih? Kak Lina. Kak kalau ada aset beli 090 sih sebentar, 090 itu apa ya? Sorry ya, saya sambil nyontek ya. Saya agak lupa ingat. Wait ya guys. Kode pajak 090. Aktiva, oke. Penyerahan aktiva yang dikenakan PPN, oke. Wait ya guys, saya nyontek sebentar ya, supaya saya nggak salah jawab ya untuk Kak Lina ya. Kadang peraturannya banyak saya nggak bisa ingat semuanya ya, saya akan coba lihat dulu baru saya jawab supaya nggak salah. Oke, nah gini, 090 itu adalah kondisi Anda, kondisi Anda menerima pembelian atas aset yang dulunya itu tidak diperjualbelikan dulunya, ya. Tapi karena kondisi tertentu akhirnya dia terpaksa menjual, gitu ya, karena mungkin nggak kepakai atau apa gitu ya, menjual dan akhirnya membebankan kepada Anda tambahan 10%, gitu ya, tambahan 10% kepada Anda. Nah, so ketika Anda mendapatkan dana tersebut, maka itu wajib dimasukkan sebagai pembelian aset baru Kak, ya, dan itu akan muncul ke dalam aset yang di SP tahunan, ya. Hubungan sama SP tahun apa? Berarti hubungan dengan biaya depresiasinya, itu yang Anda akan masukin. Yang kedua, bisa jadi karena pembeban hubungannya dengan aset yang Anda beli, gitu ya. Ini Anda tinggal pilih mau dikreditkan atau nggak dikreditkan, ya. Kalau memang Anda kondisinya nggak berhubungan dengan penjualan, itu biasanya nggak dikreditkan Kak. Tapi kalau itu berhubungan dengan penjualan, itu bisa dikreditkan PPN-nya. Jadi depends ya. Kurang lebih itu Kak Lina ya, kurang lebih ya. Itu terus oke. Ini ya. Wih, banyak ya pertanyaannya ya. Oke, Kak Henry. Kak, mau Kak misal perusahaan nggak mau lapor P21 atas biaya lembur dan uang makan sebagai tunjangan apakah akan dikoreksi fiskal? Oke, sebentar. Lanjutannya ada lanjutannya nih ya. Oh, oke. Pak, kalau misalnya perusahaan nggak mau lapor P21 atas biaya lembur dan uang makan sebagai tunjangan apakah dikoreksi fiskal? Nggak mau lapor karena apa gitu ya? Nggak mau lapor, kalau nggak mau lapor PP21 berarti harusnya di tempatnya biaya gajinya nggak boleh keluar gitu ya. Kalau memang kondisinya mengeluarkan biaya lembur di gaji, maka harus lapor PP21 Kak. Ya kalau misalnya nggak dilaporkan, biasanya bukan dikoreksi tapi nanti dia akan minta pajak biasanya ya, dia akan minta itu dilaporkan di PP21, terus kakaknya harus bayar PP21-nya. Biasanya gitu, jadi bukan dikoreksi fiskal. Biasanya pajaknya akan minta Anda laporkan PP21-nya, terus Anda akan bayar pajak PP21-nya untuk karyawan yang nggak Anda potong. Nah, jadi Anda yang nanggung. Biasanya gitu Kak. Ya. Semoga jelas ya Kak ya. Itu, terus apa lagi nih? Pak, misalnya dari dulu belanja barang cash tanpa supplier minta NPWP kita. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, oh ini.
Apakah masih bisa dilapor pajak dan apakah kena denda? Wait. Oh, apakah bisa dilapor tanpa supaya tergantung sih Pak, tergantung sih ya Kak ya. Kalau bisa gini, kan kondisinya Kakak beli barang bayarnya cash, dia terus suppliernya nggak minta NPWP. Kalau kondisinya kakaknya belum PPN, ya udah laporin aja nggak masalah, gitu ya. Intinya kakak tinggal laporin pembeliannya memang bayarnya cash, Anda tinggal jual, ya. Tapi kalau misalnya kakaknya itu PPN pun, selama memang Anda bayarnya cash dan Anda memang benar-benar beli, ya Anda boleh laporkan, ya. Cuma masalahnya itu ketika Anda beli dari customernya, terus ternyata dia nerbitin faktur pajak yang Anda nggak tahu. Nah ini mungkin masalah di sana aja sih. Jadi Anda rugi aja, faktur pajaknya nggak Anda ambil, istilah gitu. Tapi kalau misalnya Anda beli meskipun bayar cash tunai nggak diminta NPWP, kalau memang Anda memang secara real mau laporkan secara benar, laporin aja nggak masalah, ya. Tapi ada baiknya kalau memang Anda sudah memiliki penghasilan di atas 4,8 M setahun dan sudah PKP, maka saran saya Anda sebaiknya tetap bisa meminta PPN, ya, sebisa mungkin. Gitu ya Kak ya. Semoga menjawab. Oke, lanjut. Ini Kak Elsa di Singapura, Pak sahamnya udah Kak jawab tadi ya, kurang lebih ya. Ini cek dulu ya, tarifnya berapa di Singapura. Terus, oke ini Pak Henry. Pak Henry sambungannya lagi nggak? Oh sambungannya nih. Saya jawab yang lain dulu ya Pak ya. Kak Sri, kalau saya nggak mau aktifin berarti saya nggak aktif lapor. Yes, kalau nggak aktif nggak wajib lapor. Kalau memang aktif, ini kalau misalnya gini, kalau memang kondisinya aktif terus kondisinya itu memang nggak ada penghasilan, non aktifin juga nggak apa-apa. Ya, kalau memang kondisinya benar-benar nggak punya penghasilan, non efektifkan aja NPWP-nya di KPP. Dan itu Anda nggak perlu bayar pajak juga sih anyway. Nggak perlu bayar, nggak perlu lapor ya gitu. Semoga jawab ya Kak Sri ya. Terus siapa lagi nih? Kak Sri sudah, Kak Ratna. Oh, tadi saya tanyakan bukan HRPPS tapi pajak yang dilaporkan. Pajak yang dilaporkan ya udah langsung ngurangin harta, Kak. Harus langsung ngurangin harta ya. Mengurangin menambah biaya enggak boleh menambah biaya. Ya karena itu bayar pajak PPS itu enggak boleh menambah biaya. Jadi enggak bisa ngurangin enggak bisa ngurangin profitnya perusahaan, ya. Gitu ya Kak Ratna ya. Terus apa lagi? Oke. Apakah perlu lapor SPT jika seluruh karyawan non PKP? Kalau memang punya karyawan, saran saya perlu. Karena di SPT PP21 itu juga punya kolom untuk melaporkan karyawan yang penghasilan di bawah PTKP, Kak. Ya, jadi laporin aja, ya. Itu ya Kak Syarul ya. Terus apa lagi? Oke, ya agak fast to furious ya, udah agak malam soalnya ini. Ini Kak Hendy ya, Kak Hendy. Kita jawab dulu Kak Hendy. Ini Kak Hendy udah jawabnya pertanyaan panjang. Oh, masih panjang. Sebentar. Kita jawab dulu yang Bonita. Saya beli keju di supplier, saya bayar PPN 11% apa ini perlu dibayar pajak, perlu dilapor pajak. Kalau memang kondisinya Anda mau lapor real, lapor Kak. Ya, jadi kalau memang Anda memang mau laporkan omset semua pembelian juga sebaiknya dilaporkan, ya, dan PPN-nya juga dilaporkan. Nah, kalau kondisinya Anda belum PKP, maka PPN 11% itu akan dianggap sebagai harga pembelian Anda. Jadi harga kejunya misalnya 10.000 ya. Ada 11% PPN, berarti kan 1.100 ya, maka harga pembeliannya akan dianggap adalah 11.100 ya, gitu Kak Bonita ya, semoga menjawab. Terus apa lagi nih Kak Hendy, tak sambungin Hendy soalnya pertanyaannya panjang nih. LSA dulu deh Pak, jika saya koreksi fiskal di SPT tahun 2019 dengan tambahan bayar, bagaimana pembukuannya jika saya tidak merevisi laporan keuangan? Jika saya koreksi fiskal di tahun 2019 dengan tambahan bayar, nah pembukuan jika saya tidak merevisi laporan keuangan. Harus sinkron sih Pak Bu, ini harus sinkron ya. Jadi kalau sudah koreksi fiskal SPT, koreksi fiskal SPT ya, koreksi fiskal SPT nggak ada hubungannya sama pembukuan sih kan, karena koreksi fiskal SPT ini kan dari pembukuan komersial di koreksi fiskal ketemu pembukuan fiskal kan gitu. Jadi tidak akan ada bedanya, cuma memang nanti ke depannya yang dipakai sebagai acuan di fiskal adalah pembukuan fiskal Bu. Jadi yang di komersial enggak perlu dipakai. Komersial itu maksudnya pembukuan perusahaan. Fiskal adalah pembukuan pajak.
Kurang lebih itu ya, Kak ya. Semoga jawab. Oke, terus Kak ini dulu deh ya. Pak, misalnya di pendapatan sewa periode 23 sampai dengan 23 akhir periode LK 27 pendapatan terima di muka. Oke. Terus PT sudah terbit invoice full sampai dengan 2023 sudah lapor SPT PPN, maka pendapatan akan selisih. Oke, kan sudah bayar PPN juga ya kondisinya ya. Terus apakah kan dari pertanyaan? Harusnya enggak sih harusnya. Harusnya enggak dari pertanyaan sih harusnya. Karena kan memang PPN itu kan berdasarkan uang masuk ya. Pengakuannya di PPN bayar secara uang masuk, tapi pengakuannya di pendapatan itu akan beda tempat. Ya, pengakuan pendapatannya akan diakui sesuai dengan pemberian sewanya setiap bulan. Jadi akan ada perbedaan masa antara pembayar PPN dengan pengakuan pendapatan ya. Itu terus sebenarnya misalnya PPh sama PPh nihil apakah harus lapor PPh masa? PPh atau PPh nihil tidak harus lapor PPh masa ya. Boleh dibiarin karena yang motoran terbaru tidak perlu lapor. Itu ya Kak Hendy ya. Terus Kak Dea, kalau dibuatkan faktur pajak atas barang trial, apakah harus menggunakan faktur pajak 040? Sebentar saya lupa, 040 itu kan untuk sampel ya, atau barang. Oh ini yang ini ya. Barang trial itu dijual enggak masalahnya. Kalau barang trial enggak dijual, harusnya enggak perlu ngeluarin faktur pajak. Tapi kalau barangnya trialnya dijual sebagai sampel, nah itu perlu dikeluarin PPN ya, faktur PPN-nya. Gitu ya Kak Dea ya. Kak Sri, terima kasih banyak sudah menjawab perbiasaan saya selama ini. Sama-sama ya. Saya juga senang nih ya teman-teman hari ini ternyata banyak yang bermanfaat ya materi hari ini ya. Thank you juga sudah nonton. Terus apa nih? Pajak apa saja yang dikenakan untuk perusahaan outsourcing atau alidaya? Outsourcing itu pastinya kena ya PP21 pasti ya karena Anda kan bayarin gajinya karyawan itu pasti. Terus PPh 25 pasti, PPN pasti, PPh 23 itu kalian akan dipotong harusnya dipotong sama pembeli jasa kalian ya. Terus rata-rata 21 23 25 PPN ya kalau outsourcing ya. Itu apalagi perusahaan tutup sebaiknya juga tutup NPWP kah? Pasti ya. Jadi kalau Anda memang perusahaan tutup itu pasti ngurusnya sama NPWP dicabut. Jadi kalau NPWP-nya belum dicabut itu masalah nantinya. Ya dan biasanya yang terakhir itu di NPWP yang dicabut. Ya, gitu ya Kak ya. Terus apa lagi? Pak, mohon maaf peraturan terbaru yang mengatur PPN nihil dapat tahu yang mana? Aduh, aku nggak inget ya. Itu agak lama sih anyway. Jadi kalau udah nihil itu nggak perlu lapor. Itu ingat saya pokoknya semua peraturan semua SPT kalau memang nihil tidak perlu lapor ya dibiarin aja ya. Kalau memang ada bayar baru dilaporin ya, kurang lebih itu. Nihil itu bukan berarti nihil itu gini, yang maksudnya nihil saya adalah tidak ada transaksi. Tapi kalau misalnya Anda kayak PPh 21 Anda bayaran nihil tapi punya pegawai, nah itu harus dilaporin. Nangkap ya. Jadi nihil itu maksudnya itu kurang lebih. Itu ya Kak Henry ya. Terus terakhir, wah itu lagi ternyata. Kak Rama dulu deh. Saat ini saya SPT KL Jasa perantara sekarang sudah tambahan usaha UMKM teksisnya apa bisa langsung setor? Ini agak ini ya, agak di lapangan agak bahasa saya itu abu-abu gitu ya. Kalau aturannya kan mestinya UMKM ya UMKM, perantara. Tapi selama ini di lapangan, Anda di perantara dan Anda punya UMKM masih bisa. Laporin aja, satunya pakai PPh progresif, satunya pakai PPh final. Gitu ya. Tapi kalau udah dalam besar, saran saya bisa. Yang UMKM dibuatkan CV Kak. Atau dibuatkan PT sendiri, yang perantara masukin ke pribadi aja. Gitu ya. Kurang lebih itu ya Kak Ratna ya. Terus, oke. Lebih baik mana sebagai PKP atau non PKP? Tergantung kebutuhan ya. Kalau memang Anda mainnya sama
pemerintah sama perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka akan minta PKP ya. Dan kalau Anda sudah besar ya mau nggak mau harus PKP ya. Itu ya Kak Syarul ya. Tuh, terus apa lagi nih? Malamku, kalau CV supply lampu-lampu pajak, lampu-lampu pajaknya kena apa aja? Lampu-lampu, lampu-lampu ya biasanya PPN ya, yang normal ya Kak ya, PP21, PP21, PP25, PPN. Yang normal itu. Kalau Anda supply lampu plus Anda ngasih servis, biasanya PP23 juga kena. Ya, kalau Anda impor lampu, PP22 juga kena. Ya, kurang lebih itu. Kalau Anda sewa perusahaan, sewa tempat, Anda bangunin lampu-lampunya, didesain terus Anda sewain, juga kena PP42. Jadi tergantung ya. Itu ya Kak Ceril ya. Siapa lagi? Oke. Tekmon. RAB ada yang tidak mau dipungut PPN, malam minta dibagi dua atas nama pribadi. Bagaimana ya? Tergantung kakaknya. Tergantung kakaknya mau jual atau enggak. Ini kan RAB berarti kan rancangan anggaran biaya ya, nggak mau dipungut PPN minta bagi dua. Nah ini tergantung kakaknya. Tapi kalau RAB itu biasanya rada ilegal karena kondisinya kan biasanya itu perusahaannya tempatnya satu yang dibangun. Ya kalau tempat satu dibangun dibagi dua itu agak sulit sih. Jadi kembali ke kakaknya. Kalau mau dijualin ya silakan. Kalau enggak ya kembali ke kakaknya. Gitu ya. Itu Kak. Apalagi? Wih, ya. Pak saya baru berencana bikin NPWP dan sebelumnya udah punya aset rumah dan tanah bagi hasil tabungan 10 tahun. Hasil tabungan 10 tahun. Oke, terus bentar ya, bentar. Oh, ini bisa kena, Kak. Ya. Kondisinya belum pernah lapor berarti ya. Kak Teddy belum pernah lapor nih kondisinya ya. Sudah punya tanah dan bangunan bagian PPP. Iya, ini kemungkinan bisa kena pajak, Kak. Ini aku ngomong sebenar-benarnya ya. Harusnya ikut PPS kemarin sih anyway, karena udah dikasih akses atau ikut tax amnesty. Tapi kalau belum punya feel so sorry ya, kalau memang dilaporin PWP dan dilaporin asetnya bisa jadi akan terkena. Itu sih jawaban singkatnya gitu dulu ya Kak Teddy ya. Jawaban singkatnya gitu dulu ya. Mungkin mesti diatur anyway supaya ya bayar pajak pun tapi nggak terlalu langsung besar ya, mesti harus ditata yang baik gitu ya. Tapi kalau kena masih kena. Gitu terus apa nih? Penutupan keterlibatan diminta mutasi rekening perusahaan. Wajarkah? Harusnya iya, karena kondisinya dia akan cek kan. Kalau Anda memang kondisinya itu mau untuk perusahaan, dia akan minta seluruh data dan akan diperiksa. Maksudnya jangan sampai ada transaksi yang digelapkan atau transaksi yang nggak dilaporkan. Itu biasanya memang seperti itu sih Kak Fasius ya. Itu terus apa lagi? Kak Wilma ya, Wilma. Kok mau tanya dong kalau pendidikan perusahaan lebih baik CV atau PT? Depends ya, tergantung kebutuhan. PT sama CV sekarang nggak terlalu beda, bedanya cuma di dividen dan sekarang dividen pajaknya sudah ada yang 0%, nggak kena pajak dividen. Jadi kalau sekarang kebutuhannya apa? Nah tergantung gini, saya kasih dua gambaran. Kalau PT, Anda sudah masuk uang, itu Anda nggak boleh asal narik uang keluar. Ya, kalau CV masih agak bisa. Ya, jadi tergantung Anda. Ya, kebutuhannya seperti apa. Gitu ya Kak Wilma ya. Terus, sama-sama ya, sama-sama Kak Black Mountain, Kak Teddy sama-sama ya. Terus apa lagi nih? Kok UMKM apa harus bentuk badan atau bisa perorangan? Perorangan bisa, mau badan pun bisa, tergantung kebutuhan. Tapi kalau memang Anda masih baru, Anda memang masih perusahaannya baru, UMKM-nya baru banget, omsetnya juga nggak gede, perorangan dulu aja, nggak usah langsung buat badan, karena buat badan itu repot. Kalau di perorangan Anda tinggal masuk pajak UMKM, tapi kalau di badan itu Anda harus lapor, punya pembukuan, itu lebih ribet. Ya, meskipun ke depan Anda teman-teman yang punya NPWP, ini saya ngomong apa adanya ya, yang punya NPWP ke depannya tetap harus membuat pembukuan. Jadi teman-teman harus diperhatikan supaya pembukuan tetap dibuat secara rapi. Ya, gitu ya guys. Terus apa nih?
Pak gimana kontra untuk pasal 415 sama pasal 16 tentang persinan? Aduh, ini salah tanya ini mungkin ya. Kita hari ini bahas soal pajak ya, bukan ngomong soal pasal hukum ya. Saya nggak ngerti ya. Salah room mungkin ya Kak Febi ya. Lanjut ya. Wih, tambah banyak nih. Anyway udah jam 10 nih. 5 menit lagi saya akhirin ya guys ya. Karena saya besok masih ada kegiatan ya. Saya minta izin, teman-teman yang belum kejawab, saya minta izin kita akhirin jam 10 ya. Minta pengertiannya karena masih ada tugas besok, tapi kita akan live lagi di bulan depan ya. Semoga cukup bermanfaat lah hari ini buat teman-teman sekalian ya. Nah ini, Kak Devin, masuk akal nggak kalau UDI sudah 2,5 tahun terus lapor beli rumah 500 jutaan? Masuk akal aja sih, nggak apa-apa. Kenapa memangnya? Karena memang ada UDI yang omsetnya tiba-tiba langsung gede juga. Yang penting Kak, lapor pajaknya jelas. Lapor pajaknya benar, terus lapor hartanya benar. Jadi misalnya gini, Anda buka UDI 2-3 tahun, ternyata Anda punya omsetnya setahunnya 1 miliar. Untungnya 300 juta, ya masuk akal loh. Gitu, jadi nggak ada masalah sih. Tinggal Anda bayar pajaknya aja kan gitu. Ya, gitu ya Kak Devin ya. Terus, siapa lagi nih? Kak Syarul ya. Pak, pajak apa saja yang dikenakan untuk perusahaan bergerak di bidang lembaga pendidikan swasta? Sama mirip-mirip ya. Swasta atau yayasan sama mirip. 21 pasti kena. Ya 23 kalau Anda beri jasa, 25 itu kalau untuk angsuran, 2 PPN untuk misalnya Anda ini ya apa? Nagih untuk penjualannya. Itu mirip-mirip harusnya ya, Kak Syarul ya. Tinggal tergantung transaksinya ya. Kak Bonita, karena saya tidak bekerja, jadi laporan SPT tahunan selama ini apa kena laporan pajak beli supplier? Kalau Anda beli supplier, nah kalau Anda beli supplier berarti Anda jual. Kalau Anda nggak jual, ya Anda nggak perlu lapor, nggak masalah. Tapi kalau Anda misalnya Anda jual, Anda beli dan Anda jual, ya ini nggak mungkin nihil loh. Jadi Anda harus laporkan ada penjualan, terus pajak penjualannya ada kena PPN, ada penghasilan juga kena pajak PPh. Gitu ya, kurang lebih Kak Bonita ya. Sama-sama Kak Devin, sama-sama ya. Semoga bermanfaat ya. Terus, Pak Sadamas yang belum dilaporkan terus tahun depan tambahkan gimana ya? Lupa nyimpan sedang. Ini banyak nih yang ngalamin ya. Ya masukin aja tahun depan. Mesti harus diatur supaya bisa penghasilannya cukup untuk mendapatkan emas yang tadi. Ya itu cluenya itu kurang lebih. Hai Pak Darwin. Ya, oh ya ada Nina juga nih. Hai Nina, apa kabar? Iya lanjut ya. Wih, pertanyaan terakhir. Ini terakhir ya guys, sebelum saya akhirin ya. Udah agak lama nih ya. Kita live-nya berapa jam nih? 1,5 jam kali ya. 1,5 jam nih mungkin ya. Oke, pertanyaan terakhir ya guys, sebelum kita akhirin ya. Saya minta izin, saya nggak bisa sampai terlalu malam ya. Karena besok ada kegiatan yang lain, jadi saya harus bagi waktu juga. Dan ini kebetulan ini belum mandi nih guys nih. Maksudnya masih begitu consulting nih ya. Saya dari luar, saya baru pulang karena tadi buru-buru ya. Akhirnya saya belum mandi nih ya. Ya, karena janji sudah live, saya akan janji live sama kalian, saya akan tepatin ya. Oke, Kak Henry, soalnya dulu pernah Pak ada STP terkait PPN nggak lapor, padahal perusahaan memang tidak ada transaksi. Nah, ini menarik. Anyway, kadang-kadang memang bisa terjadi surat yang salah sasaran, ya. Kalau memang Anda kondisinya memang nggak ada transaksi dan ada STP, Anda bergen ke pajak, tunjukin mereka dapat datanya dari mana, ya. Dan Anda ngobrol bahwa Anda itu memang nggak ada transaksinya. Selama memang Anda bisa membuktikan, don't worry Pak, lanjut aja, go ahead ya, karena pajak pun sekarang bukan tipikal cowboy harusnya ya, mereka mestinya harusnya basically by data dan harusnya banyak bentuk pajak yang enak-enak kalau diajak ngomong ya. Kurang lebih itu ya guys, semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Ini hari ini thank you banget, pertanyaannya hari ini banyak banget ya, ini jauh lebih baik daripada yang kapan-kapan hari ya. Semoga malam ini bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman ya. Saya sorry yang buat sering tanya di DM, saya akan berusaha balas ya, di story juga saya akan berusaha balas, di komen juga. Tapi apa daya ya, tangannya cuma 2 guys ya. Kalau saya punya tangannya 10 gitu enak ya, handphonenya 1 sebelah kanan, sebelah kiri gitu ya, saya balas otomatis ya. Tapi kalau terbatas guys ya, tangannya memang 2, jadi waktunya juga cuma 24 jam sama seperti Anda. Jadi saya bagi-bagi waktunya gitu ya, ngatur waktu supaya tetap bisa live, supaya bisa bawa konten, supaya bisa kerja gitu ya. Apa namanya, ngatur-ngatur waktunya. Tapi saya komit sama teman-teman yang nanya, saya nggak mau ngecewain kalian juga, saya buatin live seperti ini supaya bisa membantu teman-teman bisa tanya ya, dan saya akan jawab sampai habis ya. Tapi ya memang waktunya juga terbatas ya. Itu teman-teman welcome, nanti bulan depan kalau ada event lagi yang sama silakan ikut join ya. Kalau mau ikut acara besok soal budgeting silakan juga ikut. Kalau mau ngajak temennya yang soal ngerti nggak soal pajak,
ngomongin aja, ikutan ya. Jadi teman-teman biar bisa dapat informasi langsung ya dari live dan tanya aja ya. Gitu ya guys, semoga semua yang nonton hari ini semua diberkatin, semuanya sehat ya, semuanya berbahagia ya. Dan selamat istirahat ya. Thank you semuanya. Bye-bye. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.